Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il fadlil karimil mannan, mudha'ifil hasanat lidhabil birri wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadatan nadakhiruha liyaumi liqa'ir rahman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan syukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya. Teriring salawat dan salam semoga selalu Allah tambah curahkan untuk kekasih kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, dan juga untuk sekalian umatnya sampai akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaallah tema kita yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang menjadi orang saleh, menjadi orang salehah itu seperti apa? Ya, seperti apa saleh dan salehah itu, atau makna menjadi saleh dan salehah. Sebelumnya kita hadirkan satu doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang orang-orang saleh. Beliau memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Rabbi, wahai Tuhanku, habli, anugerahkanlah kepadaku minas salihin, dari keturunan yang saleh-saleh. Jadi begitu pentingnya kesalehan di dalam kehidupan itu, sehingga Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar berkenan menganugerahkan kepada beliau keturunan yang saleh, generasi yang saleh. Kemudian apa arti saleh? Secara bahasa saleh itu artinya yang baik, sesuatu yang baik, saleh, sesuatu yang layak. Jadi kalau jam tangan umpamanya, ini jam tangan. Jam tangan disebut saleh kalau ia bisa berfungsi dan berjalan sebagaimana semestinya, itu disebut saleh. Tapi kalau ia tidak bergerak, tidak menunjukkan angka yang seharusnya, ya, kadang berhenti, kadang jalan, macet, dan ini disebut fasid, rusak. Jadi lawan daripada saleh adalah fasid. Jadi barang atau alat yang rusak, ia tidak bisa menjalankan fungsinya. Saleh, maka alat itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ini pengertian secara bahasa kata saleh, lawan daripada fasid, ya. Saleh berarti baik, layak, dan fasid berarti rusak dan tidak layak. Kemudian dari akar kata yang sama kita mengenal kata muslih dan mufsid. Muslih artinya orang yang membuat perbaikan, sedang mufsid orang yang membuat kerusakan. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan tentang orang-orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian membuat kerusakan, jawab mereka, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Muslihun, muslih, melakukan kesalehan, melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak merasa. Jadi saleh adalah orang yang baik, muslih adalah orang yang membuat perbaikan, fasid orang yang rusak, sedangkan mufsid orang yang membuat kerusakan. Di dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, masih di awal-awal surat Al-Baqarah ayat 11, ayat 12, menerangkan bahwa orang-orang munafik itu
bukan saja fasid, bukan saja rusak, tapi membuat kerusakan. Tentu harapan kita adalah kita ingin menjadi orang yang saleh, orang yang baik, dan orang yang musleh, melakukan perbaikan. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian dari mana pangkal kesalehan itu? Ya, pangkal kesalehan itu. Syekh Yusuf Al-Qardawi hafizahullah ketika menjelaskan tentang hal ini, beliau katakan wasalahul insan ma'nahu ay yakuna mulaiman li tahqiqi al-maqasid allati turadu minal insan. Jadi kesalehan seseorang artinya bahwa ia layak ya untuk mewujudkan tujuan-tujuan untuk apa manusia ini diciptakan. Tujuan-tujuan yang hendaknya diwujudkan oleh manusia dalam kehidupannya. Ketika seseorang layak untuk menunaikan dan mewujudkan tujuan-tujuan atau maqasid tersebut, maka orang itu disebut saleh. Kalau tidak bisa mewujudkan tujuan-tujuan itu, maka sebenarnya ia tidak disebut saleh. Lalu apa tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diciptakannya manusia di muka bumi ini? Beliau lanjutkan, Rabbuna khalaqal insan litahqiqi maqasida thalathatin. Tuhan kita menciptakan manusia untuk merealisir, untuk mewujudkan tiga tujuan utama. Yang pertama adalah ibadatullah, beribadah kepada Allah. Ayatnya sudah cukup jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi beribadah kepada Allah ini adalah maqasid atau maksad min maqasid khalqil insan. Jadi tujuan utama di antara tujuan-tujuan utama diciptakannya manusia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Tujuan yang kedua adalah menjadikannya sebagai khalifah. Diberi kewenangan di muka bumi ini. Ya, diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di muka bumi ini dan mengelola bumi ini. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku Allah menjadikan di muka bumi ini khalifah manusia sebagai pemegang otonom yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola kehidupan di muka bumi ini. Begitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ini tujuan yang kedua. Jadi pertama ibadah kepada Allah, kedua menjadi khalifah, dan yang ketiga adalah imaratul ard, memakmurkan bumi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, dari bumi, dan Allah perintahkan kalian untuk memakmurkannya. Surat Hud ayat 61. Ibadah kepada Allah, kemudian menjadi khalifah yang mendapatkan kewenangan dari Allah untuk mengelola bumi. Dan yang ketiga, memanfaatkan mandat itu dengan cara memakmurkan, membangun, ya, menata kehidupan di muka bumi ini sesuai dengan tuntunan ajaran yang memberi mandat, yaitu yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia itu disebut saleh manakala ia layak mewujudkan tujuan-tujuan utama tersebut. Kita lanjutkan tentang pangkal kesalehan, ya. Jadi orang disebut saleh manakala layak untuk menunaikan tugas-tugas utama di dalam kehidupannya. Tiga hal sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Berikutnya, seseorang itu tidak mungkin disebut saleh dalam istilah Islam, dalam istilah Quran, kecuali berangkat dari keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman mana menggerakkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang iman, ya, seringkali bahkan dalam, kalau tidak dibilang selalu, digandingkan dengan iman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat.
alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Di dalam surat Al-'Asr, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mereka melakukan amal-amal yang saleh. Apa makna as-salihat? As-salihat ini terminologi Al-Quran. As-salihat ini istilah yang digunakan untuk Al-Quran, yang memiliki cakup yang begitu indah dan luas sekaligus. As-salihat mencakup kebaikan-kebaikan yang terkait dengan individu. Segala sesuatu, perbuatan apapun yang menjadikan seseorang individu menjadi baik masuk kategori salihat. Perbuatan-perbuatan yang menjadikan keluarga menjadi baik disebut salihat. Ya, perbuatan tindak tanduk, ya, segala hal yang menjadikan jamaah, menjadikan masyarakat menjadi baik, itu disebut salihat. Ya, perbuatan-perbuatan dalam rangka untuk memperbaiki bangsa, memperbaiki umat manusia, ya, secara lebih umum lagi, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu kita lakukan, itu disebut sebagai as-salihat. Dengan demikian, kata as-salihat itu makna yang dikehendaki dalam Al-Quran ini sangatlah luas cakupannya. Dan orang yang beriman, ya, terdorong untuk melakukan hal-hal yang saleh itu, perbuatan-perbuatan yang baik itu. Kemudian itu dari segi cakupannya, pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, ya, dan antar bangsa. Kemudian dari segi muatannya, kebaikan dalam bidang nafsiyah, secara psikologis, itu termasuk salihat. Segala sesuatu yang menjadikan baiknya fisik kita masuk salihat. Segala sesuatu yang menjadi baiknya akliyah kita adalah salihat. Segala sesuatu yang memperbaiki, ya, ruhiyah kita, itu adalah as-salihat. Subhanallah, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan hal-hal yang saleh, as-salihat. Jadi menjadi saleh itu artinya menjadi orang yang memiliki iman, dan iman ini mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan saleh yang disebut salihat dengan cakupan dan muatannya tadi. Dengan cakupan dan muatannya. Dengan demikian, kehadiran orang saleh, kehadiran orang yang salihah itu memberi nuansa perbaikan di dalam kehidupan, dalam lingkup kecil maupun dalam lingkup yang lebih luas, untuk kebaikan dunianya maupun untuk kebaikan akhiratnya. Oleh sebab itu kita baca umpamanya dalam Al-Quranul Karim, ya, tentang orang-orang yang saleh. Tadi kita sebut ada iman, ada amal-amal salihah. Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-9, walladzina amanu wa 'amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin. Orang-orang yang beriman dan mereka melakukan amal-amal yang saleh, sungguh pasti kami masukkan mereka ke dalam lingkungan orang-orang yang saleh. Jadi untuk masuk ke dalam sebutan as-salihin mensyaratkan adanya al-iman, dan yang kedua mensyaratkan adanya amal as-salihat. Tanpa adanya iman dan tanpa adanya melakukan amal yang disebut as-salihat dengan cakupan yang dan muatan yang begitu indah dan luas tadi, maka tidak mungkin masuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Itulah firman Allah, walladzina amanu wa 'amilus salihat lanudkhilannahum fis salihin. Orang-orang yang beriman dan mereka melakukan as-salihat, amal-amal yang baik, pasti kami masukkan mereka ke dalam lingkungan atau ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan ketika orang beriman dan beramal saleh dengan cakupannya tadi, apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, kita baca di dalam surat An-Nahl ayat 97.
Man 'amila salihah. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang melakukan amal saleh, laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman. Jadi landasannya iman. Jadi laki-laki maupun perempuan yang beriman, ia melakukan amal saleh, maka ia menjadi saleh, maka ia menjadi salihah. Kalau laki, kalau perempuan, ya. Janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang orang merasakan ketentraman di dalamnya, orang merasakan kebahagiaan di dalamnya. Jadi menjadi saleh itu bermakna pula menjadi bahagia. Siapa yang ingin bahagia, jadilah saleh. Siapa wanita yang ingin bahagia, jadilah salihah. Itu janji Allah. Ada iman, ada amilus salihat, melakukan amal-amal saleh. Di sana ada hayatan thayyibah. Ini di dunia. Lalu bagaimana di akhirat? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami berikan balasan kepada mereka, ajrahum, pahala mereka di akhirat nanti, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik amal yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita memiliki amal saleh yang bertingkat-tingkat kualitasnya, kemudian amal saleh kita yang paling puncak, yang terbaik yang kita lakukan, itulah yang oleh Allah dijadikan sebagai tolak ukur. Allah memberikan balasan kita sesuai dengan amal kita yang paling puncak. Inilah standar, yang standar ini dipakai oleh Allah untuk memberikan balasan kepada kita. Subhanallah. Jadi bukan didasarkan amal kita yang paling jelek, bukan didasarkan pada amal kita yang pertengahan, tapi kalau kita masih melakukan amal yang lebih baik lagi, sampai puncak mana, titik mana, itulah yang nanti jadi tolak ukur. Allah berikan balasan kepada kita. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan berikan balasan kepada mereka, pahala mereka dengan sebaik-baik amal yang mereka perbuat. Ini tentang bagaimana menjadi saleh, yaitu yang pertama, mengetahui tujuan-tujuan hidup tadi. 3 hal tugas utama yang kita mainkan, yang kita perankan, yang kita wujudkan. Kemudian untuk menjadi saleh ada iman, dan kita aktif memproduk kebajikan, aktif melakukan amal-amal saleh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan berikutnya, lanjutan dari surat Al-Asr. 2 pertama sudah kita bahas. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Jadi untuk menjadi saleh, dasarnya iman, ditindaklanjuti dengan gerakan melakukan amal-amal kebajikan dalam berbagai lingkupnya dan dalam berbagai jenis, kuantitas dan kualitasnya. Selanjutnya, orang soleh berusaha untuk semakin memperkuat pijakannya dalam berpegang dengan kebenaran. Maka selanjutnya, watawasau bil haq, mereka saling berpesan untuk berpegang teguh dengan kebenaran. Dan untuk itu ia tidak hidup sendiri, ia bersama orang lain, ia bersama saudara-saudaranya, ia menguatkan orang lain, ia dikuatkan orang lain, ia mengajak orang lain, ia diajak orang lain pula, ia mengajak kebaikan dan dia pun diajak kebaikan. Itulah watawasau bil haqqi. Secara eksplisit, ya, dari ayat ini menegaskan bahwa kita memberi wasiat dan orang memberi wasiat ke kita. Berarti kita mengajak kebaikan, mereka mengajak kebaikan. Berpegang teguh pada al-haq ini memerlukan kebersamaan. Itulah di antara syarat kita menjaga kesalehan. Kemudian yang terakhir, watawasau bis sabr, dan saling berpesan, saling berwasiat untuk bersabar. Bersabar dalam melaksanakan amal saleh, bersabar di dalam mengajak dalam kebaikan dan diajak menuju kebaikan, berpegang teguh pada kebenaran, dan bersabar ketika menghadapi gangguan, menghadapi tantangan, menghadapi celaan, menghadapi cemoohan, ketika
berbuat baik, dan ketika mengajak orang berbuat baik, ketika memperbaiki diri, mensalehkan diri, dan ketika ingin menjadi muslih, mensalehkan orang lain. Kemudian kita tambahkan satu dari ayat yang lain, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang wanita yang salihah. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Di sini menjelaskan tentang wanita yang salihah, istri yang salihah. Mereka siapa? Siapakah mereka? Qanitatun adalah wanita-wanita yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suami sepanjang suami menyuruh di dalam kebenaran. Kalau taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, karena Allah dan Rasul tidak mungkin menyuruh kecuali untuk kebaikan. Sedangkan manusia lainnya boleh jadi nyuruh baik, boleh jadi nyuruh yang buruk, boleh jadi nyuruh taat, boleh jadi nyuruh maksiat. Maka ketaatan kepada orang ada syaratnya. Syaratnya adalah sepanjang yang diperintahkan itu bukan maksiat. Jadi wanita yang salihah itu adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada suami dalam hal kebaikan. Qanitatun hafizatun lil ghaibi. Mereka menjaga diri lil ghaibi ketika suaminya tidak ada di rumah, ketika dalam kesendirian, ketika tidak dilihat oleh siapapun. Orang semuanya absen, orang semuanya tidak ada di hadapan kita, tetap menjaga diri. Jadi orang saleh itu selalu menjaga kesalehannya, selalu menjaga akhlak mulianya, selalu terjaga dirinya, menjauhi hal-hal yang tercela, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, walaupun tak seorang pun melihatnya. Karena apa? Ya yakin pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, iman. Kedua, iman itu mendorong untuk memperoleh amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan yang baik, kebajikan. Yang ketiga, saling bersinergi, berpesan dan menerima pesan dalam kebenaran. Dan yang keempat, saling mengokohkan kesabaran dalam melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, menghadapi tantangan. Dan yang kelima, di antara bentuk kesalehan itu adalah kita senantiasa menjaga kesucian diri kita, akhlak mulia kita dalam situasi dan dalam keadaan apapun. Itulah makna menjadi saleh. Saleh itu membahagiakan hidup di dunia, menenteramkan kehidupan di dunia, dan membahagiakan di akhirat nanti. Dan berbahagialah orang yang saleh karena selalu mendapat doa siapa saja yang menunaikan salat. Bukankah dalam tahiyat kita baca Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan untuk kita yang sedang salat. Wa ala ibadillah, dan untuk hamba-hamba Allah as-salihin, yang salihin, yang saleh-saleh. Jadi hamba-hamba Allah yang saleh selalu mendapatkan doa. Doa siapa? Doa siapa saja yang menunaikan sholat di mana saja, orang Islam mana saja yang menunaikan sholat membaca doa ini, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, didoakan. Kalau ada umat Islam ini jumlahnya sekitar 1,7 miliar. Mereka yang menunaikan sholat semuanya berdoa dengan doa ini. Dan kalau kita adalah termasuk orang-orang yang saleh, maka kita selalu didoakan, baik saat kita masih hidup maupun saat kita sudah meninggal dunia, karena orang saleh selalu mendapatkan doa dari setiap orang yang menunaikan salat. Allahu Akbar. Ya, walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanudkhilannahum fis salihin. Tadi ayat yang sudah kita baca, orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, pasti kami masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Semoga bermanfaat, dan terus kita berusaha mensalehkan diri, dan kita berusaha untuk mengajak orang lain menjadi saleh. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.